Halo teman-teman, kembali lagi di podcast HTS, Halo Talks Kuy. Bersama aku Nabila Ramadhani sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat angkatan 2023. Nah, di episode 1 podcast HTS kali ini kita mengangkat tema mengenai chill and skills, atasi stres mahasiswa dengan perilaku hidup sehat atau PHS. Nah, tentunya di sini aku nggak sendiri dong, aku ditemani dengan dua narasumber yang super kece dan cantik-cantik nih. Mungkin dari mbak-mbak sekalian boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke. Halo, aku Nabila Ramadhan Bilkis, biasa dipanggil Bilkis, mahasiswa Kesehatan Masyarakat angkatan 2023. Dan rekanku? Halo teman-teman, perkenalkan namaku Ariska, bisa dipanggil Rizka atau Iis. Aku dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat angkatan 2023 juga. Waduh, jadi kita sama-sama mahasiswa nih ya Mbak. Tentunya mahasiswa ini kan pasti banyak sekali tuntutan tugas nih yang membuat kita kadang nih ngerasa stres dan juga burnout nih. Nah, inilah yang mendasari kita buat mengangkat tema ini nih, yaitu atasi stres kuliah dengan perilaku hidup sehat. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, aku mau tanya dulu nih ke Mbak Bilkis, apa sih Mbak stres mahasiswa itu dan kenapa PHS ini berhubungan dengan perilaku hidup sehat ini berhubungan dengan stres mahasiswa gitu? Oke, jadi sebelumnya stres mahasiswa itu kondisi mahasiswa yang mengalami tekanan emosional dan tekanan mental karena tuntutan dari akademik. Jadi seperti banyaknya tugas, terus juga banyaknya ujian-ujian ataupun dari tekanan emosional gitu. Iya betul sih, bener banget, relate banget ya. Biasanya mahasiswa itu sering kali muncul stres itu karena mungkin ada tekanan gitu ya, ada tekanan dari entah dari tugas atau tekanan dari harapan dan lain-lain. Mungkin bisa dijabarkan bahwa munculnya stres mahasiswa itu karena ya dari tekanan itu sendiri, maksudnya menghilangkan rasa beban itu tapi malah dijadiin beban gitu. Itu sih mungkin memicu mahasiswa stres mahasiswa belakangan ini ya sering terjadi. Aduh, jadi stres ini benar-benar gampang banget ya dan beriringan banget nih sama mahasiswa. Benar. Dan menurut kalian nih, kenapa sih stres ini bisa menjadi masalah utama bagi mahasiswa? Mungkin bisa dijelaskan? Iya, karena kan masa kuliah ini berarti mahasiswa menjalani periode transisi menuju kedewasaan. Jadi banyak banget tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi oleh mahasiswa. Seperti kita itu tiba-tiba harus mandiri, terus pandai-pandai mengatur waktu, menyelesaikan semua tugas-tugas, macam-macam banyak tugas, mulai dari tugas perkuliahan, tugas organisasi, tugas kepanitiaan. Jadi jika pikiran teman-teman nih yang nggak bisa dikelola dengan baik itu bisa memicu stres gitu. Waduh, jadi stres ini benar-benar pemicu dan pengganggu ya bagi mahasiswa Iya, bener gitu. banget. Jadi terus gimana sih PHS ini bisa mempengaruhi perilaku dan juga kesehatan tubuh dari mahasiswa? Iya, benar dari Mbak Rizka. Oke, aku jabarkan dulu ya teman-teman. Emang dari masalah tadi relate banget. Kita sebagai mahasiswa pasti punya tekanan entah dari tugas atau kehidupan sosial dan lain-lain itu. Tapi perlu kita jabarkan teman-teman. Perilaku hidup sehat itu penting dan efek besar bagi kedepannya. Mungkin yang perlu saya sampaikan ya. Yang pertama itu tidur yang cukup. Kenapa tidur yang cukup itu seringkali diremehkan oleh semua orang ya, atau mahasiswa terutama mahasiswa. Betul. Nah, mahasiswa itu mungkin berpikir bahwa kurang tidur nggak apa-apa, kita nggak tidur sampai semalam, mungkin begadang gitu-gitu. Tapi kan kita beda rasanya tuh, feel-nya tuh beda. Pas kita masuk perkuliahan atau ya mau aktivitas apapun pasti kita mudah berpikir jernih, kita mudah fokus dan ya kita tidak maksudnya dari pola pikiran kita itu gak bakal terdistraksi oleh yang lain-lain. Yang kedua, makanan. Seringkali mahasiswa itu melewati sarapan pagi terutama karena itu makanan-makanan yang kita konsumsi ya kan sebagian dari hidup kita ya, makanan yang kita konsumsi apapun itu, karena kenapa kita membutuhkan energi yang kuat gitu, membutuhkan energi dan juga aktivitas apapun kita nggak mudah lelah atau mudah sakit. Yang ketiga ini nggak kalah penting, olahraga rutin. Maksudnya olahraga itu nggak harus rutin teman-teman, bisa seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Yang penting kita mempunyai goals untuk bergerak atau mempunyai target untuk tubuh kita bergerak gitu. Karena dari situ kita bisa mengukur
kemampuan tubuh kita, kapan kita harus berhenti, kapan kita lelah, kapan kita harus push, atau maksudnya ya kapan kita harus bergerak lagi gitu. Karena dari situ kita tahu kemampuan tubuh kita tuh bagaimana, kondisi tubuh kita gimana ya. Dari dua itu kita, maksudnya yang saya jabarkan tuh dari dua itu, tidur yang cukup, makanan yang bernutrisi, yang ketiga olahraga rutin. Itu aja sih. Oke, jadi pengaruhnya ini sangat besar banget ya. Dan PHS yang biasa kita lakukan tadi ada 3 ya kata Mbak Ariska tadi, dari tidur yang cukup, lalu pola makan sehat, dan juga olahraga secara teratur gitu. Mungkin dari Mbak Bilkis nih, tadi kan disebutkan mungkin ini kegiatan yang sehari-hari kita lakuin. Nah, mungkin ada nggak sih contoh yang lebih spesifik atau yang lebih simple lagi nih buat mahasiswa biar mereka nih bisa ngelakuinnya tuh seharian, maksudnya bisa konsisten sehari-hari mereka lakuin gitu. Ada nggak ya? Ada sih, ini yang biasa aku lakuin nih. Waduh, oke, boleh. Ini mungkin bisa jadi contoh buat teman-teman ya. Siap-siap, mungkin bisa siapin catatan ya. Iya, banget sih. Bisa. Jadi biasanya aku tuh sering melakukan evaluasi kondisi fisik. Jadi setiap pagi itu sebelum tidur atau malam sebelum tidur, paginya setelah tidur itu menyempatkan waktu sebentar, sekitar 5 menitan lah. Itu cukup banget sih. Itu buat untuk mengetahui kondisi fisik kita, mental kita, menanyakan kondisi kita, gimana sih perasaan kita pada saat itu, apa bagus apa enggak, kalau misalnya enggak, apa sih penyebabnya. Nah, usahakan untuk menyelesaikan penyebab itu, menemukan solusi itu, jadi biar gak ganjel di pikiran. Karena kan kalau pikiran itu bisa memicu stres gitu. Betul banget. Terus kapan sih waktu yang tepat buat kita memulai perilaku hidup sehat, dan di mana aja sih kita bisa ngelakuin itu, Mbak Bilkis? Jadi untuk waktu yang tepat untuk melakukan PHS atau perilaku hidup sehat ini ya sekarang, nggak usah nunggu-nunggu. Harus sekarang banget ya? Sekarang nggak usah nunggu-nunggu jatuh sakit habis itu baru PHS tuh jangan ya. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Oke. Lebih baik mahasiswa itu menerapkan PHS sejak awal perkuliahan dimulai. Jadi biar bisa terbiasa untuk mengenali tanda-tanda stres dini mungkin. Untuk PHS ini bisa dilakukan di mana aja. Bisa di kamar kos, bisa di ruang belajar, di taman kampus, bisa di mana aja lah pokoknya. Itu. Waduh, oke. Terus tadi kan udah ya gimana sih cara kita meluangkan untuk sehari-hari. Terus buat mahasiswa ini kan tentunya nggak semua familiar nih tentang perilaku hidup sehat. Pastinya ada yang nggak melakukannya setiap hari nih. Mungkin ada tips nggak ya buat para pemula bagaimana untuk memulai perilaku hidup sehat, dan juga mungkin ada tips nih biar mereka ini konsisten setiap hari melakukan perilaku hidup sehat. Oke. Dari aku dulu ya. Oke, boleh. Tips dari aku tuh udah aku mention di atas bahwa 3 itu tadi. Tidur yang cukup, makanan yang sehat, dan olahraga yang rutin. Tapi buat memulainya itu kan, maksudnya buat konsistennya itu gimana? Ya itu tadi, kita buat goals. Goals yang kita buat itu maksudnya atur jadwal gitu. Mungkin teman-teman itu wajar gitu, namanya juga kita melakukan langkah apapun atau tujuan apapun itu pasti ada tantangannya. Entah itu malas, ya itu tadi malas menurutku gak ada obatnya ya. Tapi betul. Gak ada, malas itu gak ada obatnya. Tapi kalau menurut aku kita punya niat, harus punya niat buat ngelakuin itu, harus push diri kita buat jadi lebih produktif. Jadi kedepannya itu ya itu tadi aku bilang, efek kedepannya itu buat masa depan kalian itu berguna banget teman-teman. Jadi awali dengan niat, dan kedua buat goals, dan ketiga atur waktu gitu. Iya, betul. Berarti bener banget ya, kita nggak bisa nih nunggu waktu ada, dan kita itu harus meluangkan waktu biar bisa melakukan ini setiap hari gitu. Betul banget. Oke, terus mungkin terakhir nih sebelum kita menutup episode 1 kali ini, mungkin dari kalian berdua ada nggak ya pesan buat para mahasiswa mungkin yang sedang berjuang mengatasi stres dan burnout, bingung nggak tahu mau ngapain gitu, mungkin ada? Ya, mungkin dari Mbak Ariska dulu. Mbak Ariska lagi. Siap. Dari aku pesan buat teman-teman mahasiswa khususnya, kalian nggak sendirian, karena stres itu wajar banget ya. Stres itu wajar banget, maksudnya nggak ada kehidupan ini kita, maksudnya pasti kita lewati pengalaman yang kita lewati, pasti stres itu. Tapi yang pertama
Apa? Atur ambil nafas? ambil nafas dulu, atur nafas dulu, tapi ambil nafas dulu dan buatlah maksudnya jangan keras sama diri sendiri, itu paling utama. Jangan keras sama diri sendiri, karena segala sesuatu atau apa yang kita lakukan itu nggak mesti sempurna. Yang penting tugas kita selesai ya. Aduh, bener banget. Yang penting tugas kita selesai. selesai, tugas kuliah kita itu selesai, tugas apapun itu selesai, masalah apapun itu selesai. Yang penting kita lewati dengan apa ya, dengan goals kita, yakni dengan pikiran-pikiran positif, langkah-langkah yang positif. Ya mulai aja dari kegiatan yang positif. Nah, yang kedua itu fokus aja, apa ya, maksudnya prioritaskan dan fokus teman-teman. Kadang kala teman-teman mahasiswa itu lupa apa yang diprioritaskan dan lupa apa yang harus difokuskan. Jadi menurut aku pelan-pelan, step by step, teman-teman atur schedule atau atur diri sendiri aja lah. Atur diri sendiri buat apa yang harus diprioritaskan dan apa yang harus diselesaikan dan fokus di situ. Nanti kedua, ketiga, keempat dan step by step, itu aja sih. Oke, dari Mbak Bilkis mungkin Bilkis. ada Bener tambahan? banget sih ya, pesan dari Mbak Ariska ini benar-benar bagus banget. Mungkin kalau dari aku ya memang wajar banget ya teman-teman, kita sebagai mahasiswa ini merasakan kewalahan. Benar. Atau mungkin stres ya karena banyak tekanan-tekanan atau tuntutan dari kampus, karena kan banyak banget ya kegiatan yang harus dilakukan. Dan Betul banget. sering banget itu tugas-tugas harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi intinya jangan ragu untuk menyempatkan untuk memeriksa kondisi tubuh kita sendiri. Beri waktu, beri ruang untuk diri kita sendiri. Dan ingat, untuk kesehatan mental dan fisik itu adalah prioritas. Waduh, istirahat dan recharge ya berarti. Iya, Betul banget. Oke, jadi kita bisa ambil pesan nih dari Mbak Ariska tadi. Yang penting tugas itu selesai. Urusan sempurna atau enggak itu belakangan ya. Yang penting selesai dulu. Dan kata Mbak Bilkis nih, yang penting kita memprioritaskan kesehatan tubuh dan pikiran kita gitu. Oke, pertanyaan terakhir tadi sekaligus menutup obrolan kita di episode 1 kali ini. Mungkin kita bisa say goodbye ke teman-teman karena kita sudah berada di penghujung mungkin. Oke. Goodbye semuanya, goodbye. Sampai jumpa di podcast HTS berikutnya. Dadah.